Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video perdana pembelajaran saya. Di sini saya akan membahas tentang teori kepribadian dari ilmuwan Adler. Oke, yang pertama ada konsep Adler. Nah, Adler ini lahir di Rudolfsheim, Vienna, Austria pada 7 Februari 1870 dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia 28 Mei 1937. Adler ini ialah seorang dokter spesialis mata. Kemudian dia beralih menjadi dokter umum. Nah, setelah itu ia mempelajari teori psikoanalisa bersama ilmuwan Sigmund Freud, dan keduanya itu membentuk teori Vienna Psychoanalytic Society. Tetapi seiring berjalannya waktu itu si Adler ini merasa kurang cocok dengan teorinya si Sigmund Freud, yakni teori psikoanalisa. Nah, dengan ketidakcocokannya tadi itu Adler ini membentuk teorinya sendiri, yakni individual psychology. Di sini juga Adler ini berpandangan bahwa kepribadian dari seseorang itu dibentuk bukan oleh realita, tetapi bagaimana manusia itu yakin untuk mengenai suatu masa depannya. Oke, selanjutnya ada perbedaan teori Adler dan Freud, di mana Freud ini menekankan bahwa manusia itu hidup dimotivasi oleh kenikmatan. Nah, jadi manusia itu selalu mencari kesenangannya itu dari dorongan seks. Tetapi kalau menurut Adler, ia menekankan bahwa manusia itu dimotivasi oleh dorongan dari luar atau dorongan yang ada di dalam masyarakat, di mana itu dinamakan dorongan sosial, tetapi bukan dorongan seks. Nah, di sini Freud juga berpandangan bahwa manusia itu sebagai proses biologis, artinya perubahan pada sifat fisik seseorang. Nah, dari proses biologisnya ini menghasilkan yang namanya kepribadian yang mekanik. Nah, kepribadian yang mekanik ini adalah semua peristiwa di mana disebabkan oleh sesuatu pada masa yang lalu atau masa lampau. Sedangkan Adler ini berpandangan bahwa manusia itu dia membuat pengalamannya sendiri, kemudian dari pengalaman itu penuh dengan makna atau pengalaman yang berarti. Nah, di situ juga ego juga berperan sangat penting. Nah, dimana untuk menciptakan yang namanya pengalaman yang baru, dimana untuk pemenuhan gaya manusia atau pemenuhan gaya hidup manusia yang berbeda-beda atau unik. Oke, baik, selanjutnya ada perjuangan inferioritas ke superioritas. Nah, dimana individu pada awal hidupnya itu dengan keadaan fisik yang lemah. Nah, dimana dari keadaan fisik yang lemah itu mereka mengaktifkan yang namanya perasaan inferior. Nah, apa itu inferior? Inferior di sini adalah perasaan yang mana menggerakkan seseorang untuk berjuang menjadi orang yang sukses atau menjadi mencapainya suatu tujuan atau superioritas. Nah, terus lalu bagaimana individu itu berjuang? Individu itu berjuang sesuai dengan minat sosial yang ada. Tetapi kita tahu bahwa minat sosial yang ada di dalam masyarakat kan itu kan berbeda-beda. Tujuan akhirnya itu tetap sama. Mereka kan pengennya sukses gitu. Misalnya seperti orang yang awalnya itu minder dengan dirinya sendiri. Nah, ketika ia berusaha untuk menjauhi atau mengatasi rasa mindernya itu, maka ia sudah mencapai yang namanya superioritas karena dia sudah menghilangkan ketidakberdayaan minder tersebut. Jadi dia sudah mengaktifkan yang namanya perasaan inferiornya itu, di mana dia ingin sukses.
Oke, yang terakhir ada tipe Adler. Nah, di sini ada tipe pengatur di mana tipe yang mendominasi orang lain. Artinya orang ini memiliki energi yang besar, tetapi untuk mencapai tujuannya itu tidak dibarengi dengan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, orang ini disebut orang yang tidak peka terhadap orang lain. Yang kemudian ada tipe penyandar, di mana tipe penyandar ini orang yang memiliki perasaan sensitif, kemudian cenderung menutup dirinya, di mana orang ini bergantungan terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tipe berguna secara sosial, di mana tipe ini orang yang memiliki kepribadian yang sehat, kemudian tidak merugikan orang lain gitu. Oke, baik, sekian pemaparan materi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.